Saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita akan masih berbicara lebih khusus lagi tentang hubungan yang tidak sehat. Tadi kita sudah langsung berbincang-bincang juga dengan Mbak Nena terkait hubungan tidak sehat dengan pasangan seperti apa, ciri-ciri secara umumnya seperti apa. Kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Mbak Nena ya. Tadi juga sudah beberapa dibahas begitu, emotional blackmail tadi terakhir kita bahas ya Mbak Nena ya. Tapi khususnya juga kita harus aware sih sebenarnya ciri-ciri yang lebih detail lagi gitu, yang sekaligus menjadi alarm kalau misalnya kita sudah ada di hubungan tidak sehat itu seperti apa? Ya, ini menarik ya, topik yang menarik. Jadi ciri-cirinya adalah gitu. Ciri-cirinya adalah langsung rekam. Kalau kita sudah dalam kondisi toxic relationship atau hubungan yang sudah beracun, salah satu cirinya adalah pasangan itu mulai mengungkit-ungkit masa lalu. Baik. Misalnya dia dengan pernah bercerita dan mengaku ada suatu kesalahan di masa lalu, itu ketika bertengkar atau ketika misalnya ada hal-hal yang kurang menyenangkan, itu diungkit-ungkit lagi sampai nggak ada selesai-selesainya. Gitu. Kemudian yang kedua ada pengancaman nih. Ya, pengancaman itu bisa dari dirinya atau dari si pasangan itu, misalnya dia akan membunuh, ada seperti itu, ada yang bunuh diri, atau misalnya akan menyebar aib, foto-foto, atau misalnya screenshot chattingnya dan segala macam, itu sudah merupakan pengancaman. Kemudian yang berikutnya adalah cemburu yang berlebihan. Baik. Cemburu kan tanda cinta ya Nitya ya. Tapi kalau berlebihan, semua yang berlebihan nggak baik juga. Jadi cemburu ya sama semua hal ya, jangan-jangan sama kucing-kucingnya juga. Jadi kamu lebih milih kucing daripada aku ya, gitu. Dan segala macam gitu. Kemudian yang mengekang artinya dalam ruang gerak yang waktunya dia punya waktu untuk keluarganya, dia punya waktu untuk hubungan sosial, dia punya waktu untuk bekerja, untuk perawatan diri, untuk me time, itu nyaris nggak ada hanya untuk dia 24 jam mungkin gitu ya. Nah itu yang sudah merupakan ciri-ciri yang harus kita perhatikan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah tindakan manipulatif. Nah tadi sempat tuh pas break kita nanya ya, Nita nanya ya, kalau misalnya nih ketika dibicarakan terus dia nggak mau disalahin. Betul. Nah biasanya dia tiba-tiba jadi sakit, demam gitu ya. Iya. Nah dan yang kita yang berbicara juga mungkin akan merasa bersalah juga. Iya, merasa bersalah, itu tindakan manipulatif. Artinya setiap membicarakan hal yang serius atau hal yang berhubungan dengan problem ini, dia tiba-tiba jadi sakit, kemudian tiba-tiba jadi mengungkapkan penderitaannya dia. Jadi kamu ngomongin ini pas mamaku lagi sakit, kamu ngomongin ini pas aku lagi nggak punya uang, kamu ngomongin ini pas aku lagi PMS. Nah itu manipulatif banget gitu. Nah kalau ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu mulai ada, ya mulai berpikir ulang, hubungan ini sehat nggak? Baik. Apa hubungan ini bisa dilanjutkan atau perlu ada komunikasi gitu ya? Perlu diperbaiki dulu lah ya, diperbaiki dulu dengan komunikasi. Berarti memang ketika kita merasa seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nena, berarti memang ada perasaan tidak aman gitu ya Bu Nena ya. Tapi kita kadang juga susah membedakan apakah ini perasaan tidak aman, tidak nyaman, ataukah hanya perasaan emosi pada saat kita bermasalah saja. Mungkin itu yang harus kita aware juga ya Bu Nena ya. Keren nih pertanyaannya nih. Di sebelahnya kita nyaman, tapi perasaannya nggak aman. Iya, jadi perasaannya nggak aman. Banyak ya sepertinya kasus seperti itu. Ya, perasaan tidak nyaman itu biasanya ketika kita ingat-ingat lagi nih, menjalani hubungan dengan si pasangan kita yang toksik ini lebih banyak bahagianya atau nangisnya. Kita pacaran sama manusia atau sama bawang? Jadi sebenarnya kalau lebih banyak menderitanya, lebih banyak sedihnya, lebih banyak tekanannya, ya bisa dipastikan kita sedang menjalani hubungan toxic relationship gitu ya. Jadi hubungan dengan seseorang yang toxic. Jadi kalau misalnya kita ngerasa cemas, ya siapa sih yang bahagia ketika diancam? Siapa yang bahagia ketika dicemburui dan dikekang? Berarti harus bisa observasi dengan diri sendiri dan hubungan itu juga ya Bu Nena ya. Ketika sudah terus diancam, muncul tidak nyaman, tidak aman, bisa jadi itu adalah salah satu ciri-ciri kalau misalnya kita sudah ada di hubungan yang tidak nyaman itu ya Bu Nena ya. Tadi juga sempat disebutkan terkadang orang-orang ketika kita mengungkapkan keluhan-keluhan kepada pasangan atau kepada suami istri kita atau teman-teman kita, mungkin itu ada beberapa hal yang dimunculkan sebagai tindakan manipulatif. Berarti pada saat kita mengungkapkan itu harus ada timing yang tepat ya Bu Nena ya. Betul, yang pertama sih pahami dulu ya karakter pasangan. Yeah. Kalau karakter pasangan ini nggak bisa diajak ngomong serius, mungkin bisa dengan ngobrol ketika suasana yang santai. Misalnya, atau kita juga dengan bahasa yang tidak ngejudge ya. Misalnya, makasih ya selama ini udah mau menjalani hubungan dengan saya, tapi ada beberapa hal yang supaya kita tambah langgeng yang perlu kita perbaiki. Itu kan hal yang tidak langsung menusuk perasaan ketika kita bicara gitu. Kemudian juga misalnya, kok dalam keadaan lapar dia jangan ngomong serius, gimana jadi itu? perang dunia nanti. Atau misalnya
hal yang sangat sensitif. Misalnya dia memang mengalami hal-hal yang buruk ya selama beberapa hari ini, mungkin kita bisa tunda. Yang penting redaksinya, timingnya, dan cara penyampaiannya. Betul. Tadi penting juga ya, kita harus tahu dulu karakter pasangan Betul. seperti apa. Karena kalau misalkan karakter pasangannya mungkin meledak-ledak, berarti kita harus timingnya yang kita rubah, atau cara kita berbicara juga. Betul. Ya Bu Nena. Karena ada beberapa tipe orang yang memang nggak bisa bicara yang mendalam, kan gitu. Baik. Kita mungkin bisa kasih contoh ya. Kalau ya temanku yang kondisinya seperti ini, apa pendapatmu? Dan kalau ini terjadi pada kita gimana? Itu kan bisa bahasanya santai, obrolan yang santai. Jadi nggak mesti ini loh daftar sakit hatiku padamu selama ini, tuh juga mungkin nggak nyaman ya. Atau untung ini screenshotan selama ini chat-chat kamu yang sudah menyakiti aku langsung di print nih, enggak ya Bu Nena ya? Itu kan kita lihat dulu karakternya, apakah dia sisi sensitifnya sangat tinggi atau misalnya dia orang yang masih bisa menerima masukan, atau misalnya dia lihat moodnya. Dan tanggal menstruasinya. Tanggal menstruasinya. Kalau perempuan pasangannya, ya. Atau kan capek dalam pekerjaan atau apa. Benar-benar. Berarti memang kita juga harus tidak bisa memukul rata begitu ya Bu Nena ya. Kok dia nggak mau dengerin aku dan sebagainya. Mungkin saja cara penyampaiannya atau timingnya yang belum tepat seperti yang sudah dijelaskan dengan Bu Nena tadi. Tadi juga kita mengungkapkan apa yang kita rasakan selama ini, apa yang menjadi kendala-kendala atau hal yang kurang serk kayaknya dalam hubungan. Berarti ada solusi biasanya Bu Nena, dan pasti juga pasangan itu memberikan statement kalau bisa kamu kayak gini ya. Nah, tapi justru beberapa orang mungkin menangkapnya, wah kok jadinya kayaknya aku nggak jadi diri sendiri ya. Nah sebenarnya gimana sih caranya kita untuk tetap bisa mengindahkan apa yang pasangan inginkan dari kita, tapi kita tetap menjadi diri sendiri? Ya karena memang ini beda tipis sama control freak ya. Jadi orang yang selalu harusnya kamu begini, harusnya berat badanmu segini. Susah banget itu ya. Ya memang harus dibedakan sih. Mengkoreksi hal-hal yang negatif itu kan sifatnya baik ya. Ada hal-hal yang memang mungkin kurang nyaman dalam hubungan ini, tapi juga tidak berusaha mengubah seseorang itu menjadi orang lain. Jadi tetap mempertahankan sisi-sisi yang dia miliki, tapi mungkin hal-hal yang membuat tidak nyaman itulah yang dibicarakan. Karena misalnya ada problem A, si pasangan punya problem B, pasti ada C-nya kan, untuk bisa dijalani di tengah-tengahnya seperti apa itu. Jadi ya itulah pentingnya komunikasi. Misalnya si A itu orangnya boros, si B orangnya irit. Nah, tentu solusinya adalah bagaimana mengatur itu semua supaya masih tetap bisa hobi belanjanya si A ini tetap terlaksana, tapi si B juga nggak terlalu merasa dirinya mengeluarkan uang yang banyak. Itu misalnya. Atau si A hobinya kalau marah-marah tuh banting-banting barang gitu. Si B orangnya juga di rumahnya nggak pernah diperlakukan seperti itu. Solusinya adalah silahkan marah secara verbal dengan tertata dan segala macam, tapi nggak dengan banting barang. Nah itu kan hal yang masih bisa ditawar. Jadi bukan mengubah seseorang, tetapi mengkoreksi hal-hal yang membuat tidak nyaman si pasangan itu. Betul. Berarti memang itu juga tentunya butuh waktu ya Bu Nena ya. Karena ada beberapa tipe orang tadi yang sudah contohnya, kalau dia marah, dia banting-banting. Sedangkan mungkin pasangan tidak terbiasa dengan cara marah yang seperti itu. Jadi dia sakit hati atau mungkin dia lebih 2 kali lebih terluka. Padahal itu adalah bentuk ekspresi marah dari pasangan itu. Berarti itu juga ketika kita beradaptasi dengan itu juga butuh waktu ya Bu Nena ya? Iya, itu kan saling mengenal, menghargai karakter masing-masing juga. Iya, atau nggak ada statement, aku tuh orangnya emang kayak gini. Nah itu kalau yang kayak gitu gimana Bu Nena? Karena kan memang ada beberapa orang ya, aku tuh orangnya emang kayak gini kalau aku marah. Nah itu gimana itu Bu Nena? Ya sebenarnya itu tindakan imatur ya. Imatur? Karena orang yang dewasa selalu punya upaya untuk menjadi lebih baik. Kalau aku orangnya seperti ini, si pasangan pun punya pilihan mau lanjut dengan orang yang seperti itu atau pilih yang lebih baik. Oke, berarti tidak selalu kata-kata aku orangnya emang seperti ini itu harus dituruti begitu ya Bu Nena ya? Mungkin bisa dilewat komunikasi atau mungkin bisa jadi bahan pertimbangan begitu Bu Nena. Betul. Jadi kalau aku orangnya seperti ini kan artinya tidak mau diapa-apain lagi. Sudah ada tendensi dari statement itu kalau dia tidak mau dirubah gitu Bu Nena ya mungkin ya. Egois ya, lebih egois. Berarti memang kalau misalkan dalam hubungan itu setiap permasalahan itu sebenarnya bisa teratasi dengan komunikasi ya Bu Nena ya? Iya. Tapi bagaimana dengan orang yang mungkin tidak suka bicara gitu Bu Nena? Maksudnya dalam hal dia kurang bisa ngobrol serius seperti yang Bu Nena tadi bilang salah satu contohnya. Itu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus mencari timing juga? Atau kita memaklumi saja? Atau kita mengalah? Atau gimana? Ya kalau kita misalnya sudah dalam suatu hubungan, kita tentu tahu apa yang disukai dan tidak disukai pasangan. Itu wajib ya Bu Nena? Ya pasti kan. Kemudian
sebenarnya komunikasi itu kan caranya beragam ya. Ada berupa surat, ya. Jadi kalau nggak bisa ngomong tatap muka karena lihat mata pasangan udah grogi gitu ya. Nah, kita bisa lewat surat, lewat email, atau misalnya lewat apa ya? Mediator juga bisa sih. Kalau misalnya mereka punya sahabat yang menyampaikan, tapi itu tidak terlalu disarankan, kan lebih baik kan komunikasi dengan pasangan sendiri gitu. Ya sebenarnya kalau kita mengenal karakter pasangan itu nggak sulit untuk komunikasi. Ya selama ini kan bahasanya juga kita nggak pakai bahasa kalbu, bahasa kan verbal. Jadi tinggal ya kembali lagi redaksinya. Jadi kalau memang tipe orang yang nggak seriusan ya diselipin humor juga nggak apa-apa, diselipin rayuan juga nggak apa-apa. Yang penting poin dari pembicaraan yang ingin dibahas sampai tepat sasaran. Baiklah, nah itu tadi kita sudah bahas gimana caranya untuk komunikasi, dan tentunya ketika kita sudah sadar kalau misalkan hubungan yang dilakukan, baik itu dalam masih hubungan pacaran atau hubungan pertemanan, hubungan rekan kerja dan sebagainya, itu sudah ada ciri-ciri yang tidak baik. Nah, pasti ada sebuah kepikiran kalau misalkan kayaknya kita harus mengakhiri hubungan ini. Mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya, Bu Nena ya, bagaimana cara kita untuk bisa mengakhiri hubungan yang toksik tadi. Saudara, kita masih akan membahas tentang hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.